Previously, on the 1648. Kopi hitam lebih nikmat gak diaduk, biar rasa pahitnya datang di akhir. Sepuitis ini lu sekarang, dapat dari mana? Siapa nih, An? Cewek lo? Mia. Rian? Lu lagi di mana sih? Sorry, lagi di jalan tadi. Gue lupa ngabarin lu. Gue lagi di Kopi Merapi nih sama Rian. Lu kenapa dah? Lihat ini di status Rian, ada emot love segala lagi. Lu suka sama dia kan? Gue yakin dia juga suka sama lu. Gue sendirian di sini. Lu sama Mia kesini. Maksud gue sama orang lain. Gue harus bilang ke Mia. Gue bingung deh sama Anya. Ini cewek kenapa bisa secantik ini sih? Johan hanya diam tidak menanggapi. Hari ini, untuk pertama kalinya, mereka bisa kembali makan malam bersama. Tempat kesukaan Mia makan, murah dan lokasinya nyaman. Rumah makan cepat saji yang harganya ramah ini sudah dianggap dapur bagi Mia sendiri. Karena tiap kali ia merasa perutnya kosong, tempat inilah yang ia tuju. Lu sukanya nggak? Kagak, Ih kenapa? Dia cantik loh. gue sukanya lu. Ucap Johan dengan nada dinginnya. Mia terdiam, bungkam karena pernyataan Johan yang mengagetkan. Johan melirik sedikit, menatap Mia yang diam membisu. Ya kali Mi, ada gitu laki-laki di dunia ini yang gak suka sama dia. Mia hanya terkekeh karena sikapnya yang tiba-tiba diam tadi. Ia tersadar bahwa mana mungkin ada laki-laki yang tidak menyukai sosok wanita seperti Anya. By the way, itu main lu ajak gue keluar. Kenapa? Ya nggak ada apa-apa, gue kangen kali makan sama Lohan. Salah ya? Ucap Mia menanggapi. Johan hanya tersenyum dengan menggelengkan kepalanya. Menurut lo, Rian orangnya kayak gimana sih? Kayaknya lu gak harus tahu dari gue deh. Ucap Johan tenang. Mia terus menatap penuh harap dari sahabatnya itu. Ia mengharapkan jawaban yang lebih dari ini. Lo tahu baru kali ini gue diperlakukan spesial sama laki-laki. Dan Rian tuh bener-bener laki-laki yang beda. Johan mengepal lengannya saat menggenggam gelas. Dia menatap kosong ke arah Mia yang terus bersedih membayangkan sosok Rian. Dia bisa buat gue senyaman ini. Do you like him? Potong Johan membuat Mia menatap mata Johan yang hitam tajam menatapnya. I love him, Han. Dan lu bahagia sama perasaan lu. Lengan Johan perlahan melepas genggamannya dari gelas. Mia mengangguk menjawab pertanyaan Johan. Oke. Hari-hari berlalu, Mia duduk seorang diri di kafe tempat di mana ia selalu menghabiskan waktu di kala gabut. Menunggu seseorang yang sedang pergi ke toilet. Katanya, "Maaf lama ya." Ucap Rian seraya langsung duduk di hadapan Mia. Mia membalas dengan senyuman dan langsung meletakkan novel yang sedang ia baca. "Mana Johan? Dia jadi kesini?" Mia hanya menggelengkan kepalanya dengan tatapan penuh harap bahwa Johan akan datang. Waktu terus berjalan, mereka menghabiskan waktu bersama dengan canda, tawa, dan riang bercerita. Saat suasana semakin hangat di antara mereka, Rian tiba-tiba menatap Mia dengan tatapan yang penuh arti. "Mia, kita udah bareng-bareng cukup lama. Dan aku rasa kamu yang aku cari. Jadi, maukah kamu jadi pasangan aku? Jadi alasan aku buat selalu senyum dan bahagia." Mia terdiam, gugup, dan bingung. Dia menatap Rian yang menatapnya sangat dalam. Mia tak mampu memalingkan pandangannya dari sosok gagah di hadapannya ini. Wajahnya seakan bercahaya menjatuhkan hati Mia sedalam-dalamnya. Apa hubungan kayak gini yang kamu harapin dari aku, Yan? Apalagi? Aku sayang sama kamu, jadi Aku juga sayang sama kamu, Rian. perlahan senyum di wajah mereka terukir. Saling mengetahui dari maksud semua ini. Rian tak melepas genggaman tangan Mia. Justru menggenggamnya lebih erat. Gemetar di kaki Mia tak berhenti. Rasanya seperti mimpi dia berada di situasi seperti ini. Mia tak mampu membendung rasa bahagianya lagi. Maaf gue telat. Ucap Johan menyadarkan mereka berdua yang hampir tenggelam karena saling tatap. Mia menarik lengannya perlahan saat Johan tiba. Johan menatap bingung mereka berdua. Kenapa? Mia dan Rian kompak menggelengkan kepala dan tersenyum. Johan yang bingung perlahan melupakan apa yang ia pikirkan sejak ia datang. Mereka bertiga menikmati malam Jogja dengan bahagia. Banyak mengobrol dengan sisipan tawa yang menemani. Lelucon yang Rian lontarkan selalu mengukir tawa di wajah Mia. Begitupun tiap kali Mia bercanda, membuat Rian tertawa lepas.
gue ke toilet dulu ya. Ucap Mia segera bangkit dan meninggalkan Johan dan Rian. Johan memperhatikan gelagat Rian yang tampak berbeda saat Mia keluar. Han, kita udah jadian. Ucap Rian berkata seakan meyakinkan Johan. Johan hanya terdiam, menatap mata Rian yang tampak sungguh-sungguh. Baru aja, sebelum lu datang tadi. Johan memalingkan wajahnya, berusaha untuk bersikap biasa saja. Wow, akhirnya ya. Ucap Johan singkat seraya membuang pandangannya dengan sedikit tersenyum. Sekali lu patahin hatinya, gua pastiin leher lu yang patah. Lanjut Johan dengan tatapan yang mengintimidasi. Rian hanya tersenyum mengangguk. Jarak antara mereka seakan pembatas yang sangat jauh. Hubungan mereka tidak pernah benar-benar baik. Entah dari mana asalnya, tapi Johan seperti menyimpan amarah yang selalu dia sembunyikan tiap kali menatap Rian. Kau benar-benar sayang sama dia, Han. Siapa cewek yang waktu itu? Oke, itu dia mantan gua. Kita udah gak ada hubungan. Pokoknya gua nggak mau Mia kenapa-napa. Itu aja. Pinta Johan masih membuang pandangannya. Bagi Johan, senyum di wajah Mia adalah berlian baginya. Itulah kenapa dia selalu berusaha membangun tawa untuk Mia. Tapi sejak Mia kenal Rian, dia tidak pernah berhenti khawatir. Meskipun sisi baiknya ia tetap melihat tawa di wajah Mia. Hari berganti bulan, entah sudah berapa lama bulan terlewati dan Johan merasa jarak antara dirinya dengan Mia seakan semakin renggang. Baru kali ini merasa kesepian yang sangat teramat menyiksa. Merindukan gelak tawa Mia dan menelan rasa sakit yang perlahan-lahan menumpuk. Johan bergegas merapikan pakaiannya, menyemprotkan parfum seperlunya dan pergi keluar untuk sekedar mengisi waktu jenuhnya. Ia melangkah perlahan menuju kafe yang biasa ia datangi bersama Mia. Ia berjalan menuju lantai 2 dengan perasaan hampa dan bosan. Tiba-tiba langkahnya terhenti, tepat di anak tangga terakhir. Ia menatap Rian sedang duduk bersama seorang wanita. Dengan hati kesal dan amarah yang tertumpuk di pergelangan tangannya, ia berjalan menghampiri Rian. Bogem mentah mendarat di pipi kanan Rian. Tatapan Johan mengerikan. Baru kali ini ia melampiaskan kebenciannya pada laki-laki yang sudah lama ia curigai. Johan menarik Rian, mencengkram kerahnya hingga tubuh Rian terangkat. Putusin Mia sekarang, atau lu pulang tanpa gigi. Rian dengan tenang mengambil HP-nya dari saku dan menghubungi Mia. Halo, aku mau kita putus. Ucap Rian setelah Mia mengangkat teleponnya. Rian segera menutup teleponnya dan menatap tajam Johan yang masih berdiri mengepal lengannya. Johan segera pergi meninggalkan Rian yang terus menatap kosong ke depan, menahan rasa malu menjadi pusat perhatian tanpa mampu bereaksi berlebih. Johan yang masih kesal melaju dengan kecepatan penuh menuju kos Mia. Matanya masih merah, memendam rasa benci yang tak kian hilang, meski lengannya telah melampiaskan perasaannya selama ini. Ia tahu apa yang sedang dilakukan Mia, menangis di sudut kamar seorang diri tanpa ada seorang pun yang peduli. Johan segera naik ke lantai atas, menuju kamar Mia dan membuka pintu. Mia sedang duduk, menahan tangisnya dan menatap Johan. Johan melangkah perlahan dan Mia langsung berdiri menatap Johan. Rahangnya beradu, matanya merah dan tatapannya tajam menatap mata Johan yang sedang melihat Mia tersakiti seperti sekarang ini. Gak usah urusin hubungan gue, Han. Bentak Mia setelah tamparan mendarat di pipi Johan. Johan terdiam setelah menerima tamparan itu. Lo siapa sih? Kenapa? Kenapa lo harus ikut campur sama hubungan gue sampai minta Rian putusin gue kayak gitu? Lu harus lihat, dia bukan laki-laki yang baik buat lu. Dia brengsek. Tamparan kedua mendarat di pipi yang sama. Amarah Mia benar-benar memuncak. Ia melangkah mendekati Johan, menatap matanya sangat dalam. Lo malu-maluin gue tau gak? Cewek itu tuh sepupunya, dia udah jelasin ke gue semuanya. Kenapa lo harus protektif itu sih? Johan terdiam, membisu tak mampu mengatakan satu kalimat pun. Sekarang lo pergi. Mia menghela napas. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan mengatur nafasnya yang tertekan karena emosi. Mi, maaf. Tapi lo harus Gue tahu. bilang pergi ya pergi. Lagi-lagi bentak Mia memutus ucapan Johan. Johan kikuk, hanya mampu diam dan menatap Mia yang meneteskan air matanya. Ia tak mampu melihat Mia seperti ini. Pergi dan lo gak usah ganggu hubungan gue lagi. Johan menunduk, melipat bibirnya,
dan melangkah perlahan keluar kamar untuk pergi dan mengikuti keinginannya.